Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Thoyib dari kelompok 2 kelas B3 2017 IKIP Siliwangi Bandung. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang standar isi dalam kurikulum 2013 pada tingkatan satuan sekolah dasar. Nah, bagi yang ingin tahu apa itu standar isi dalam kurikulum 2013 pada tingkat satuan sekolah dasar, stay tune terus di channel ini. Oke? Perkenalkan, nama saya Winda Ningsi dengan NIM 170606140, kelas B3 2017 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian standar isi. Dari beberapa sumber, saya mendapatkan yang pertama itu pengertian standar isi menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Di sini menjelaskan bahwa standar isi merupakan bagian rencana lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut Perpu nomor 19 tahun 2005 menjelaskan bahwa standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, ini yang terbaru menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Di sini menjelaskan bahwa standar isi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tertentu dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar isi merupakan rancangan dan tahapan-tahapan yang dikemas ke dalam beberapa kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu disesuaikan dengan tingkatannya yang mencakup empat sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan dengan merujuk pada standar kompetensi lulusan. Nah, mungkin itu untuk pengertian standar isi. Selanjutnya apa aja yang ada di dalam standar isi dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kelompok mata pelajaran, yang kedua prinsip pengembangan kurikulum, dan ketiga struktur kurikulum SD atau MI. Yang pertama, kelompok mata pelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Serta kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selain cakupan kelompok mata pelajaran sebagai bagian dari kerangka dasar kurikulum, perlu dikemukakan prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dikelola oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Maka, kurikulum dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kedua, beragam dan terpadu. Keragaman dari karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang, serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan tiada lain untuk mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan, yang dimulai dari kebutuhan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, struktur ini akan diterapkan sebagai pola pembelajaran oleh seorang guru kepada peserta didik selama jam pelajaran dimulai hingga selesai pembelajaran, yang disesuaikan dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 1 tahun dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah tersebut. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat peserta didik. Kedua, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Ketiga, pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 dan 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Keempat, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 5. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 30 menit, sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 35 menit. Keenam, untuk minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Sekian yang saya dapat sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Program pembelajarannya seperti tatap muka, pembukaan terstruktur, dan juga kegiatan mandirinya yang diharapkan bisa mencapai standar kompetensi lulusan, tapi sesuai dengan perkembangan setiap peserta didiknya. Untuk kelas rendah dan kelas tinggi, tatap mukanya itu sama, sekitar 35 menit per jam, jumlah minggu efektifnya juga sama, sekitar 34 sampai 38 minggu. Nah, yang bedanya adalah jumlah pembelajaran tiap minggunya. Kalau di kelas rendah itu sekitar 26 sampai 28 jam per minggu. Kalau untuk kelas tinggi itu sekitar 32 jam per minggu, itu lebih banyak. Pembelajaran tatap muka ini dari SD negeri biasa dengan SDLB itu berbeda. Kalau SDLB itu waktunya lebih dikurangi 5 menit. Jadi kalau SD biasa itu sekitar 30 menit, untuk SDLB itu sekitar 30 menitan. Jadi dikurangi 5 menit beda waktunya. Kegiatan beban belajarnya pun yang tadi selain tatap muka ada juga penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur ini kegiatan pendalaman materi ya dari peserta didik yang diberikan oleh si pendidiknya atau gurunya. Waktunya pun disesuaikan atau diatur oleh gurunya masing-masing. Kayak seperti pembelajaran di kelas itu waktunya diatur oleh gurunya masing-masing. Untuk kegiatan mandiri itu sama seperti kegiatan terstruktur, pendalaman materinya ya yang didalami oleh peserta didik, tapi waktunya itu diatur pasti oleh peserta didiknya masing-masing. Yang kedua itu adalah kalender pendidikan. Oke, semua satuan pendidikan pasti melaksanakan kegiatan di sekolahnya sesuai dengan kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini adalah satu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran. Yang dicakup tuh ada permulaan tahun belajarnya, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur juga dihitung oleh kalender pendidikan. Oke, dalam menyusun kaldik ini atau kalender pendidikan ini, guru harus menghitung belajar efektifnya, pembentukan untuk peserta didik, waktu pembelajaran, termasuk hari libur, terus kegiatan pembelajaran di kelas, saat ulangan harian, ulangan semester, atau tulangan perbaikan. Itu biasanya guru
harus menghitung waktu dari kalender yang sudah tersedia gitu oleh pemerintah gitu. Di sini tuh banyak sekali termasuk saya untuk mengatur atau menghitung waktu dari kalender pendidikan, membagi belajar efektif, minggu efektif, belum lagi ada pembelajaran yang lain selain pembelajaran sehari-hari seperti tematik gitu kayak pendidikan agama Islam, olahraga, itu memang mengatur jamnya, waktunya memang agak sedikit sulit untuk saya gitu, rata-rata gitu ya. Jadi di sini ada dilihat dari alokasi waktunya juga. Alokasi waktu ini waktu yang direncanakan atau yang dibutuhkan untuk menyampaikan pembelajaran atau subpokok. Jadi pembelajarannya itu diatur oleh alokasi waktu ini. Kegiatan awal pembelajaran, minggu efektif, hari libur itu pasti dilihat dari alokasi waktu kayak jeda semester, libur nasional, ulangan harian atau libur-libur keagamaan gitu. Yang kedua, selain alokasi waktu, ada juga penetapan kalender pendidikan. Penetapan kalender pendidikan ini permulaan tahun belajarnya itu sekitar bulan Juli sampai bulan Juni tahun selanjutnya. Jadi awal Juli tahun ini sampai Juni tahun berikutnya gitu. Hari liburnya pun ditetap, kalau hari libur nasional itu pasti ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, terus Menteri Agama, kepala daerah tingkat kota atau kabupaten itu pasti ditetapkan, pemerintah pusat juga. Kalau ada pendidikan juga disusun setiap masing-masing satuan pendidikan. Ini disusunnya oleh guru-gurunya yang ada di satuan pendidikan atau di setiap sekolah dasar gitu. Jadi pasti akan berbeda-beda meskipun dicantumkannya di kalender pendidikan itu sama, tapi waktu pemberian pembelajarannya atau tatap mukanya itu pasti berbeda-beda gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nama saya Sadina. Pada materi standar isi dalam kurikulum 2013 tingkat satuan sekolah dasar, saya akan coba menjelaskan pengertian kurikulum dan faktor pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum dalam kebijakan pendidikan nasional, kurikulum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sindiknas Pasal 1 Ayat 9, ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan di sini dari beberapa definisi kurikulum ini diimplikasikan sebagai tafsiran tentang kurikulum yang bersifat luas, tidak hanya sekedar mata pelajaran, tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik itu siswa, guru, maupun kepala sekolah. Yang kedua, tidak adanya pemisahan antara kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler, semua sudah tercakup dalam pengertian kurikulum. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum tidak dibatasi hanya pada keempat dinding kelas saja, melainkan dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Yang keempat, faktor siswa menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran. Serta tujuan pendidikan bukan hanya menyampaikan mata pelajaran, namun melainkan mengembangkan pribadi siswa dan belajar cara hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan faktor pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini berdasarkan ada beberapa faktor dalam pengembangan kurikulum. Satu, tantangan internal; kedua, tantangan eksternal; ketiga, tantangan atau penyempurnaan pola pikir kurikulum dikembangkan dengan pola pikir siswa. Kemudian penguatan tata kelola kurikulum, atau bisa juga melalui pendekatannya atau sarana dan prasarana. Di sini tantangan internal, saya akan coba jelaskan. Tantangan internal antara lain pendidikan itu terkait dengan tuntutan pendidikan yang mencakup pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta standar sarana prasarana. Itu adalah termasuk tantangan eksternal.
tantangan eksternal antara lain pengaruh atau arus globalisasi sebagai keterkaitan pembelajaran dalam lingkungan hidup untuk kemajuan teknologi dan informasi dalam penyampaian materi pelajaran. Kemudian penyempurnaan pola pikir kurikulum 13 itu pola pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada peserta didik. Pola pembelajaran satu arah yaitu antara interaksi antara guru dengan siswa dengan lingkungannya, serta sumber-sumber lainnya yang akan mengaitkan pada materi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan tujuan kurikulum 2013. Nah, di karakteristik kurikulum 2013 itu, baik sikap spiritual dan sikap pengetahuannya itu sangat saling berkesinambungan. Bukan hanya itu, tapi sekolah juga menjadi pusat di mana si siswa ini dapat mengembangkan situasi belajarnya yang mana secara terperinci di masyarakat. Kemudian bukan hanya itu, di karakteristik 2013 ini siswa mampu untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Nah, di kurikulum 2013 ini atau biasanya disebut dengan K13, kompetensinya menggunakan kompetensi inti yang dimana kompetensi ini lebih terperinci dan sangat membuat kompetensi dasarnya itu terorganisir. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut dikembangkan menjadi sikap yang akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan siswa. Nah, untuk tujuannya seperti apa? Nah, diharapkan dengan kurikulum 2013 ini, siswa mampu mempersiapkan Indonesia lebih maju. Bagaimana? Dengan cara siswa ini mampu memiliki kepribadian dan menjadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, afektif, dan inovatif. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Mebun Minawa dengan NIM 354. Di sini saya akan membahas tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu dibagi menjadi 3 poin, yaitu kelompok mata pelajaran, di mana kelompok mata pelajaran itu mencakup mata pelajaran umum, mata pelajaran khusus, dan mata pelajaran kejuruan bagi SMA dan SMK. Nah, di sini itu yang keduanya tentang prinsip prinsip pengembangan kurikulum. Di situ mencakup apa prinsip pengembangan kurikulum itu, yaitu potensi pada siswa dikembangkan, terus kurikulum yang beragam dan terpadu, terus tanggapan terhadap ilmu pengetahuan dan relevan dan kebutuhan siswanya, terus menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi kurikulum itu buat semua gitu ya. Nah, di sini tuh belajar sepanjang hayat, terus seimbang antara kepentingan nasionalnya dengan kepentingan daerahnya. Poin ketiga di sini akan membahas tentang struktur kurikulumnya. Di sini struktur kurikulumnya itu terbagi dari beberapa poin, yaitu kurikulum memuat 8 mata pelajaran. 8 mata pelajaran itu apa aja? Kayak IPA, IPS, kayak gitu. Nah, terus memuat juga muatan lokal dan pengembangan diri. Nah, di sini juga substansi kurikulum yang ditekankan itu IPA IPS-nya, yaitu IPA IPS terpadu. Nah, pembelajaran di kelas 1 dan 3 itu menggunakan pendekatan secara tematik, sedangkan kelas 4 dan 6 itu menggunakan pendekatan secara mata pelajaran gitu ya. Nah, di sini juga kurikulum itu menekankan 4 jam pembelajaran per minggunya untuk keseluruhannya gitu ya. Nah, alokasi waktu itu yang digunakannya 1 jam pembelajaran, yaitu 1 jamnya itu 35 menit kalau dalam pembelajarannya. Nah, di sini itu ada minggu efektif. Nah, minggu efektif itu dilihat dari kalender pendidikannya. Nah, minggu efektif yang ada dalam kurikulum itu dalam satu tahunnya itu ada 2 semester. 2 semester itu kalau diminggukan bisa mencapai 34 minggu, kalau enggak 38 minggu. Nah, mungkin penjelasan struktur kurikulum mungkin hanya segitu dulu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, setelah mendengarkan penjelasan di atas tadi, mari kita simpulkan ya. Standar isi ialah
merupakan rancangan dan tahapan-tahapan yang dikemas dalam beberapa kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa dan disesuaikan dengan tingkatannya. Mencakup yang pertama, sikap spiritual, yang kedua, sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat, keterampilan. Dengan merujuk kepada standar kelulusan ya. Struktur kurikulum 2013 adalah kompetensi inti atau KI yang dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. 1. KI 1, sikap spiritual. 2. KI 2, sikap sosial. 3. KI 3, sikap pengetahuan. Yang keempat, KI 4, yaitu keterampilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 yang sudah digunakan di banyak sekolah sudah sesuai dengan standar isi yang dibutuhkan baik dari setiap komponen yang diterapkan sesuai dengan tingkatan kelasnya, yaitu sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Dari 4 komponen tersebut, yang ditetapkan di standar isi sudah diterapkan di kurikulum 2013 saat ini ya, di mana siswa tingkat 1 sampai 3 pembelajarannya mencakup 4 komponen tetapi menggunakan tematik terpadu yang ada. Nah, ada di lingkungan sekitar kita itu ya. Sedangkan tingkat 4 sampai 6 mempelajari pelajaran secara mata pelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.